penyembahan dan digenapi dengan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dasar renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Kita terambil di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Saya bacakan bagi kita pagi hari ini. Di sini dikatakan, saudaraku yang terkasih, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pagi hari ini dengan judul perikop nats ini yaitu kepenuhan di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus, berarti orang ini mengakui dan percaya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kita dan Dia bangkit untuk menyelamatkan kita. Inilah setiap orang yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Ketika kita mengakui dan percaya bahwa Yesus itu juru selamat, berarti kita sudah percaya Dia mati di kayu salib. Kita juga percaya bahwa Dia sudah bangkit dari kematian. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan, menasihatkan orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Efesus, di Kolose. Apa kata Rasul Paulus kepada mereka di sini? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya, saudaraku yang terkasih, Paulus mengkehendaki orang-orang yang ada di Kolose ini berakar di dalam Kristus, ya. Karena tidak ada sumber kehidupan kalau tidak didasari dengan berakar di dalam Kristus. Di sini Paulus menggambarkan suatu pohon, ya, kepada kita. Menggambarkan suatu pohon yang berakar di dalam tanah yang subur, ya. Berarti artinya ketika ia berakar di dalam tanah yang subur, saudaraku yang terkasih, berarti makanan sumber makanannya adalah dari tanah yang subur itu. Begitu juga kita sekarang ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Sumber kita adalah, dasar kita adalah kita harus berakar di dalam Kristus, ya. Karena tidak ada sumber kehidupan, tidak ada sumber makanan kalau kita tidak berakar di dalam Kristus. Bagaimana kita bertumbuh kalau kita tidak berakar di dalam Kristus? Bagaimana juga pohon tadi bisa bertumbuh, bisa berbuah dia kalau tidak berakar. Jadi makanya Rasul Paulus mengambil suatu gambaran bagi kita. Kita harus berakar, ya. Bagaimana kita kuat, bagaimana kita kokoh, bagaimana kita bertumbuh sedangkan akar tidak ada, ya. Bagaimana berbuah sedangkan akar tidak ada. Oleh sebab itu Yesus pagi hari ini mengkehendaki harus kita berakar di dalam Dia. Seperti itu juga jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu. Paulus menasihatkan mereka, engkau harus berakar di dalam Kristus. Kemudian dikatakan bagi kita, dan dibangun di atas Dia. Nah, saudaraku yang terkasih, ketika kita membangun sesuatu, harus kita memiliki fondasi yang kuat, yang kokoh. Ketika kita membangun suatu bangunan yang besar, kita terlebih dahulu membangun dasar, yaitu suatu fondasi yang kuat, supaya nanti bangunan kita itu tidak mudah roboh, saudaraku yang terkasih. Begitu juga kita pagi hari ini, kita harus dibangun di atas Kristus, saudaraku, supaya iman kita ini tidak mudah goyah, supaya kepercayaan kita ini tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh duniawi saat ini. Nah, pada saat itu, saudaraku, kalau situasi jemaat di Kolose, kalau kita lihat apa yang sedang mereka rasakan pada saat itu, yang di jemaat Kolose merasakan pada saat itu, yaitu mereka sedang terancam di sini,
Ya, mereka sedang terancam. Di sini artinya terancam ini bukan terancam dengan hal-hal apa, bukan terancam dengan penganiayaan, tetapi ada satu hal yang membuat mereka terancam, yaitu mereka terancam dengan masuknya pengajaran-pengajaran sesat di jemaat Kolose. Sehingga Paulus menguatkan mereka dengan satu nasihat ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus, supaya engkau tidak mudah goyah dengan pengajaran-pengajaran sesat itu, saudara. Ya, itu yang dikatakan Paulus kepada mereka. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Artinya di sini, saudaraku, di sini Paulus mengatakan, hendaklah kamu semakin percaya kepada Kristus. Ya, artinya kita bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sebatas itu saja kita percaya kepada Tuhan, tetapi semakin percaya. Ya, artinya kita tambah-tambahkan iman kita, kita tambah-tambahkan kepercayaan kita kepada Kristus. Setiap hari ada bertambah-tambah kepercayaan kita, iman kita bertambah-tambah. Ya, dikatakan di terjemahan lain, saudaraku, di sini dikatakan, hendaklah kalian membangun hidup dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus. Berarti kita dinasihatkan bukan hanya asal percaya saja, tetapi harus semakin percaya. Semakin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepada kita. Ya, kita semakin percaya, iman kita semakin teguh kepada Tuhan menurut apa yang sudah diajarkan kepada kita, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita pelajari melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Nah, kemudian dikatakan, saudaraku yang terkasih, dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Artinya meluap-meluap ini melimpah, ya. Hendaklah hati kita melimpah dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya, baik di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga kita, apapun yang terjadi, yang sedang kita alami saat ini, problema yang kita alami saat ini, terlebih-lebih di akhir zaman ini ada berbagai tantangan bagi kita, ya, munculnya anti Kristus. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu mendetengi hidup kita. Oleh karena itu, makanya Tuhan mengkehendaki kita harus berakar di dalam Dia. Ya. Hendaklah kita dibangun di atas Dia. Hendaklah kita semakin percaya, memiliki iman yang teguh, dan hati kita penuh dengan ucapan syukur. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, disitulah kita menyadari bahwa kita ini adalah kaum yang lemah. Mengucap syukur ini yang sangat dikehendaki Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur. Artinya kita tetap berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar pagi hari ini. Inilah suatu renungan bagi kita. Kita melihat bagaimana situasi di jemaat Kolose ketika mereka terancam pada saat itu. Ya, sehingga Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada mereka supaya mereka tetap percaya, tetap berakar di dalam Kristus. Dan pagi hari ini kesimpulannya bagi kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari ketika hidup kita ada kepenuhan di dalam Kristus, maka kita harus berakar. Kita harus dibangun di atas Kristus. Dan hendaklah iman kita semakin bertambah. Artinya kita semakin percaya kepada Kristus. Dan kita dilimpahi dengan rasa ucapan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan. Inilah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, saudaraku. Biarlah renungan firman ini boleh memberkati kehidupan kita hari ini di dalam segala aktivitas kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.